Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Baik. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Atalah, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum mulai belajar kali ini, apakah yang baca doa sesuai kemarin saya masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Ya, baiklah anak-anak, hari ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ridho. Ya, apa alasannya? Sakit. Semuanya sudah ini ya, siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak, mengingat pelajaran kita minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang materi genetik, DNA, RNA, dan bagian-bagian kromosom ya. Yang penting nanti itu dalam peristiwa yang disebut nanti dengan adanya pembentukan protein. Nah baiklah, sebelum itu Ibu akan menayangkan suatu video ya, dan nanti kalian simak, kemudian nanti Ibu akan menanyakan pertanyaan seputar tentang sintesis protein ya. Baiklah, ini ada video, kita buka dari YouTube. Ya, bentar nak ya. Ya, ini ada iklannya dulu. Health supplements, healthcare, a Flinty. Ya. Ya, selanjutnya ada lagi video tentang, nah ini nak ya. This one for gold. Not only across the world it's planet goals. It's a stupid because always 200 countries are put in bed. Because they're not remove the bread. The cold heart. Dari energi baru masuk ke renewable energy. Kelihatannya mudah, tetapi dalam prakteknya itu ada sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Bagaimana ada konflik semacam itu dan itu yang Baiklah nak ya, dari batu bara
sumber energi yang digemari karena murah sekaligus melimpah di negeri ini. Indonesia tercatat sebagai penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Namun eksploitasi mengerukan serampangan meninggalkan berbagai konsekuensi. Di hulu jadi penyumbang deforestasi, di hilir jadi biang emisi yang memperparah krisis iklim. Baiklah Naya, dari tadi ada 2 video ya. Ada tadi tentang apa itu protein dan ini macam-macam zat yang mengandung protein. Baiklah, sebelum Ibu menanyakan, kayaknya kita pegang ya, Ibu akan nanti menanyakan pertanyaan tentang protein ini. Bagaimana kalau kita berdiri dulu untuk kelas 12.1 ini kita semangat pagi dulu ya. Ya, silakan semuanya berdiri dulu. Ya. Baik ya, kalau kata Ibu selamat pagi begini, kalian selamat pagi juga ya, tahu pagi gitu ya. Jadi kalau kata Ibu selamat pagi. Pagi. Ya. Penuh semangat. Ya, begini ya, penuh semangat. Ceria. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Ibu ulang ya. Selamat pagi. Pagi. Penuh semangat. Semangat. Ceria. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Ibu balik-balik bisa ya? Ya, sekarang Ibu yang pertama. Selamat pagi. Pagi. Ceria. Ceria. Luar biasa. Luar biasa. Penuh semangat. Ceria. Ceria. Selamat pagi. Pagi. Penuh semangat. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk kembali. Ya, bagaimana? Sudah semangat ya? Ya. Jadi dari tayangan video ini, masih ingatkah kalian tentang protein? Coba, masih ingat? Ingat ya. Kira-kira apa itu protein? Coba Nazila. Ya. Protein merupakan polimer yang berfungsi sebagai penyusun protoplasma dan struktur tubuh lainnya. Dengan jenis dan rangkaian yang menyusun protein berbeda antara protein yang satu dengan protein yang lainnya. Betul ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Karisa. Protein itu adalah molekul besar dan kompleks yang merupakan salah satu dari 3 zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya, benar semua. Ada lagi? Yang lain? Siva? Ya. Protein adalah salah satu dari 3 makronutrien utama selain karbohidrat dan lemak yang penting bagi tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, jadi protein itu adalah salah satu zat yang diperlukan oleh tubuh untuk apa? Menyusun metabolisme tubuh, ya. Kemudian manfaat protein. Ada yang masih mengingat waktu ke SMP atau SD kan sudah belajar apa itu manfaat protein? Ada yang bisa? Coba Silvi, mana Silvi? Apa Silvi? Manfaat dari protein apa? Ya, dari tayangan tadi. Protein apa manfaatnya untuk ya, Akifa? Manfaat protein itu ada 7. Yang pertama, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Yang kedua, mendukung pertumbuhan. Ketiga, membentuk enzim dan hormon. 4, membentuk antibodi. 5, sumber energi. 6, mengatur keseimbangan Ya, keseimbangan. cairan. 7, Ya. transportasi zat gizi. Ya, jadi ada yang lain? Kira-kira fungsi protein atau manfaatnya, Eva? Ya, silakan.
Manfaat protein, 1. Membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, 2. Ya. Meningkatkan massa otot, Mm-mm. 3. Mengatur metabolisme tubuh, Mm-mm. 4. Membantu menurunkan berat badan, 5. Meningkatkan kekuatan dan energi, 6. Mendukung kesehatan tulang, 7. Membantu mengatur gula darah, 8. Meningkatkan fungsi kesehatan tubuh. Iya, betul semua jawabannya ya. Jadi yang jelas protein itu salah satu zat yang menghasilkan energi. Jadi diperlukan untuk kebutuhan energi di dalam tubuh. Dan fungsi penting lain tadi yaitu membentuk sel-sel tubuh ya, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan fungsi lainnya misalnya membentuk enzim ya dan lain-lain, serta nanti ada kaitannya dengan yang namanya sintesis ya, ada hubungannya protein itu nanti dengan proses sintesis protein itu sendiri ya. Baiklah nak ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita itu tentang sintesis protein ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi genetik, yaitu adanya gen ya. Ya, ini sintesis protein. Ya, itu nanti kita sudah mempelajari tentang materi genetik, yaitu tentang gen. Ini ada asam nukleatnya, yaitu DNA atau RNA dan kromosom. Di mana dalam bagian-bagian ini nanti ada yang terlibat dalam sintesis protein. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nak ya, nah ini, yaitu Ibu akan ya menjelaskan nanti tentang sintesis protein dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tayangan nanti, nak ya. Juga kita akan membahas tentang tabel kode genetika ya atau kodon yang telah kita pelajari mengenai basa-basa dalam DNA atau RNA terdahulu ya. Dan kemudian kita juga akan menentukan urutan ya dari sintesis protein. Selanjutnya kita akan latihan nanti cara menentukan kodon ya maupun jenis-jenis asam amino yang terbentuk dalam sintesis protein, dan juga akan membahas tentang pentingnya asam amino atau sintesis protein di dalam tubuh ya. Baiklah, ini ada video itu tentang sintesis protein. Kalian sebelumnya sudah waktu itu sudah Ibu beri pemberitahuan kalian untuk membuka bukunya halaman berapa waktu itu? 96 ya, tentang sintesis protein ya, mudah-mudahan sudah dibaca sebelumnya. Ini ada video tentang sintesis protein nak ya. Ya, ini nah ini nak ya, ulang ya dari pertama. Ya ini silakan disimak videonya dulu. Awal ini kita mulai dengan KPB materi channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sintesis protein. Sebelumnya untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, loncengnya, like, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyak. Proses sintesis protein adalah pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Ada dua tahapan pada proses sintesis protein. Yang pertama tahap transkripsi dan yang kedua tahap translasi. Kita akan bahas mulai dari tahap yang pertama, yaitu transkripsi. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus. Proses ini adalah proses pencetakan rantai messenger RNA atau RNA duta dengan cara menjiplak rantai DNA template. Proses transkripsi dibantu oleh enzim RNA polimerase. Di dalam proses transkripsi kita bagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. RNA duta dibentuk dengan enzim
bersifat DNA template atau DNA cetakan, di mana basa adenin akan berubah menjadi uracil, basa timin akan diubah menjadi adenin, basa guanin diubah menjadi sitosin, dan basa sitosin akan diubah menjadi guanin. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada tahap inisiasi, enzim RNA polimerase menempel pada kromosom, lalu ikatan hidrogen pada DNA dibuka. Karena RNA dibuat dengan menjiplak DNA template, maka basa A menjadi U, basa T menjadi A, basa G menjadi C, dan basa C menjadi D. Nah, RNA polimerase akan terus-menerus menyusun rangkaian nukleotida sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terbentuk rantai RNA duka. Tahap tersebut disebut tahap elongasi. Lalu tahap terminasi yaitu ketika RNA selesai terbentuk terlepas dari DNA dan menuju ke sitoplasma. Dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu translasi. Tahap translasi terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom. Setiap 3 basa atau yang disebut kodon akan diterjemahkan menjadi satu asam amino. Translasi terbagi juga menjadi 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi adalah ketika ribosom bertemu dengan start kodon, elongasi adalah penerjemahan kodon satu persatu, dan tahap terminasi adalah ketika ribosom bertemu dengan start kodon. RNA yang membawa kodon akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma, lalu datanglah ribosom subunit besar dan kecil yang akan menerjemahkan kodon satu persatu. Dibantu dengan RNA transfer yang membawa antikodon dan asam-asam amino. Setiap RNA akan membawa asam amino yang spesifik sesuai dengan kodon masing-masing. Seperti ini kira-kira video ilustrasi peristiwa translasi. Nah, translasi akan berlangsung terus sampai akhirnya ribosom bertemu dengan stop kodon. Translasi akan terhenti dan hasil akhirnya adalah rantai polipeptida. Ya. Nah, setelah menyimak proses sintesis protein, mari kita coba selesaikan contoh soal. Nah, itu nak ya, itu adalah materi tentang sintesis protein ya, dari buku paketnya juga sudah ada penjelasannya ya. Dan kita juga sudah belajar bahwa dalam pasangan basa nitrogen itu nanti ada tadi seperti ditayangkan ada pasangannya ya. Kalau A pasangannya apa? Dalam ya pembentukan kodon A pasangannya U, urasil adenin ya, adenin pasangannya urasil. Kalau C pasangannya ya, C itu sitosin, pasangannya guanin. Ya, itu kalau dalam pembentukan kodon. Tapi kalau dari rantai DNA yang akan membentuk cetakan mRNA atau membentuk cetakan kodon, maka adenin pasangannya maksud Ibu dari DNA template ke DNA anti-template-nya, dari DNA sen ke DNA anti-sen. A pasangannya timin T. Kalau T pasangannya A. Kalau C pasangannya G pasangannya A. C ya. G pasangannya C, maaf ya. Jadi itu nanti kalau dalam peristiwa penyusunan dari rantai-rantai DNA sen ke antisen itu ya, kemudian dari DNA sen ke kodon dan nanti terbentuklah asam-asam amino. Nah, asam amino itu dilihat dari yang ada namanya apa itu tabel kode genetika ya. Ya, itu ada di bukunya halaman berapa? Ya, 102 ya, ini ada ilustrasinya, kita lihat penayangan video berikut. Kode genetik adalah urutan basa nitrogen yang merupakan salinan DNA template atau DNA antisense yang mengkode asam amino. Sekarang kita bahas bagaimana cara membaca kode genetiknya. Setiap deretan 3 basa atau triplet kodon pada mRNA itu mengkode satu asam amino spesifik. Terdapat 4 basa nukleotida yaitu basa U, C, A, dan G. Sehingga terdapat 64 kode genetik atau kodon yang akan diterjemahkan menjadi 20 jenis asam amino. Di sini terjadi redundansi ya. Apa itu? Keadaan di mana satu jenis asam amino itu ternyata dapat dikode oleh
lebih dari satu triplet kodon. Beberapa kodon mempunyai fungsi khusus. Nah, di sini ada AUG merupakan kodon inisiasi yang merupakan awal suatu polipeptida. Selain itu, AUG juga mengkode asam amino metionin dalam polipeptida. Berikutnya, kodon UAA, UAG, dan UGA tidak mengkode asam amino dan merupakan kodon terminasi atau disebut juga stop kodon. Ya. Perhatikan bagaimana cara membaca tabel kodon yang ada pada mRNA. Kita lihat tabelnya. Oke, ini ke bawah adalah kelompok basa pertama yang terdiri dari basa UCAG. Ini basa pertama. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya ke kanan ini. Nah, adalah kelompok basa kedua. Sama urutannya ya. U, C, A, dan G. Lalu ini ke arah bawah kita lihat UCAG, 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 UCAG. Sama ya. Ini kelompok basa ketiga. Sehingga bisa kita hitung menjadi 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kodon. Jadi pada tabel ini berisi 64 kodon. Di mana 61 kodon itu diterjemahkan menjadi asam amino dan 3 kodon diterjemahkan menjadi tidak menjadi asam amino, tapi menjadi stop kodon. Kita lihat contohnya pada mRNA sebagai berikut. Misalnya di sini ada A, U, G, U, C, U, G, A, C, dan U, G, A. Kita lihat kodon basa pertama A, U, G. A adalah basa pertama. Kita lihat di tabel A di situ. Kemudian U adalah basa kedua. Kita lihat nah di situ. Kemudian G adalah basa ketiga. Nah, berarti akan ketemu nih kita lingkari AUG adalah, nah ternyata dia stop kodon atau asam aminonya adalah metionin atau MET. Contoh yang kedua kita lihat UCU. Nah kita lihat U basa pertama, C-nya basa kedua, kita lihat. Nah, kemudian U-nya lagi basa ketiga. Coba kita lingkari UCU. Nah, berarti asam aminonya adalah di situ ser ya. UCU asam amino ser atau serin. Oke, lanjut ini yang GAC. Berarti basa pertamanya G, basa keduanya adalah A, basa ketiganya adalah C. Kita lingkari GAC. Nah, ternyata asam aminonya adalah ASP. Apa itu ASP? Asparagin ya. Oke. Lanjut kita lihat di sini basa yang terakhir. Kodon terakhir ya ada UGA. Nah, kodon UGA, U-nya adalah basa pertama, G-nya basa kedua, A-nya basa ketiga. Jadi kodon kita lingkari kodon UGA. Nah, ternyata dia membawa informasi stop. Ya. Oke. Udah ya cara membaca tabel kodon. Nah, kita lihat sekarang. Tadi redundansi. Satu asam amino ternyata bisa dibawa oleh beberapa kodon. Nah, kita lihat sini ada CUU, CUC, CUA, CUG. Semua kodon ini ternyata membawa informasi yang sama yaitu asam amino leusin atau leu. Itu ya. Oke, jelas ya. Baiklah nak ya. Nah, tadi
kita sudah melihat ya, menonton tayangan tentang sintesis protein dan juga tabel kode genetik yang berhubungan dengan sintesis protein. Jadi tadi coba Tio, apa itu sintesis protein? Tadi apa ya dari tayangan tadi dan dari bukunya, apa itu sintesis protein? Apa itu sintesis protein? Ya. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam sel berdasarkan informasi genetik yang terdapat pada DNA. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Apa itu sintesis protein? Coba siapa ini? Rizka. Apa Rizka? Sintesis protein? Sintesis protein adalah proses biologis pembentukan protein dalam sel dengan merakit asam amino menjadi rantai polipeptida sesuai informasi genetik dari DNA. Ya, benar semua jawabannya ya. Jadi sintesis protein itu adalah rangkaian pembentukan asam-asam amino sehingga nanti dia akan terbentuk yang namanya rantai polipeptida yang diperlukan dalam tubuh makhluk hidup, betul ya. Nah, tadi katanya ada di video pertama ya, itu ada 2 tahapan sintesis protein ya. Tahapannya apa saja? Iya, jadi tahapan sintesis protein itu ada transkripsi. Ya, yang kedua itu translasi. Ya. Jadi sudah ada videonya ya. Kalau pencetakan mRNA dari DNA sense itu namanya apa? Transkripsi. Kalau penerjemahan rantai mRNA itu menjadi asam amino dinamakan? Iya, translasi. Transkripsi terjadi di mana? Di dalam nukleus. Kalau translasi di iya. Tadi sudah memahami videonya ya. Sudah dari tayangan yang telah ditonton tadi. Baiklah, ini ada contoh tentang sintesis protein ya, nanti kita tayangkan lagi. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan ini ada lembar kerja untuk kalian. Sebagaimana minggu lalu kita sudah membentuk kelompok ya. Jadi hari ini Ibu lihat sudah ada dalam kelompoknya masing-masing. Baiklah, Ibu akan memberikan LKPD untuk masing-masing kelompok dikerjakan dan diskusikan, nanti kita presentasikan. Ya, silakan ini. Ya. Ini selanjutnya. Oh ya, ini kelompok itu Raka. Ya. Ini kelompok 6. Ya. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan lah ya. Kalian baca petunjuknya di sana di LKPD. Itu ada sesuai nomor yang Ibu berikan, nanti dipresentasikan ke depan itu rantai DNA-nya urutan dari yang nomor 1 sampai nomor berapa itu 5 ya. Sesuai yang telah Ibu berikan. Nanti kalian tentukan rantai kodenya ya, rantai mRNA-nya dan jenis-jenis asam amino itu dilihat dari apa tadi? Tabel kode genetika ya. Jadi ada tabel kode genetika. Ya. Nah, mana tadi? Ini nak ya, tapi ini kurang jelas ya. Saya boleh coba. Ya, oke. Ya, di bukunya ada halaman berapa tabel kode genetika? 102 ya. Dan juga tadi sudah diberikan cara menentukan apa tadi? Tabel kode genetika. Ada bahasa 1, bahasa 2 dan bahasa 3. Sudah paham ya? Tentang pembentukan bahasa tadi ya.
Ya, silakan kalian Ibu beri waktu sekitar 15 menit, nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikannya. Oh ya, ininya nak, Ibu lupa kertasnya ya untuk ininya. Nah ini silakan kelompok maju ini. Ini yang sana, gimana? Berikan ke situ. Nah ini ya. Itu yang belakang. Ya ini kelompok ini nak, silakan ya. Nah ini kelompoknya. Ya, ini spidolnya nak ya. Kalian tulis itu sesuai. Nah ini 2 nak ya. Ini. Ya. Ini. Ini nak, tolong. Ya. Ini kelompok ini nak, kan? Yang belakang, Raka. 2 nak ya. Ya, itu silakan. Nih, dulu. Aisyah. Ya, silakan dijawab, ditulis. Tulis dulu, ya. Ditulis soal yang pertama itu, nak. Misalnya ini. Kenapa dia soalnya? Saya bingung ya. Ini tulis apa nomor satunya TAC, tulis TAC. Jadi nanti yang itunya pilih mana jawabannya, TAC itu yang mana. Tuh, tulis. Ya ini mana? Ibu lihat coba. Ya nomor 1 tulis dulu ininya. Nomor satunya apa? TAC. Nah ini nomor ininya bawahnya ya. Berikutnya lagi nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya GGC, tulis. Ini titik pilih ya. Nanti asam aminonya juga tulis besar-besar ya. Yang AUG ini apa namanya? Itu kan ada. Ya, nomor 1 dulu. Nomor 1 asam aminonya apa? Ya. Ini coba mana? Enggak, yang ini. Ini ditulis. Nah, nomor 1-nya mana? Satunya TAC, tulis TAC. Pilih di sini TAC yang mana kodenya. Misalnya ini, tulis AUG. Asam aminonya mana? Tulis. Nomor 2 juga terus sampai nomor 5. Ya, nomor 1 TAC tulis. Ini apa? Nah, tulis. Nah, asam aminonya tulis metionin. Nah, terus nomor 2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini mana? Sudah. Itunya mana? Dapat kertasnya tadi? Tidak. Mana tadi yang itunya? Bukan yang itunya tidak ada ya? Bentar ya. Ya. Ya nanti kerjakan semuanya, itu kan banyak 5 soal itu. Nah, sini. Ini 1, ini 2, 3, terus cari sampai 5 ini. Bentar, nah itu udah dapat selesai. Ya. Kan baru 1. Nah, ini mana ini 3. Nomor 1 ini ada 3. Siko ini pilih sini 3. Nomor 2 3. Ya. Nah, ini nak. Nah, ini ya. Mana itu ya? Nah, nomor 1-nya apa? Tulis TAC. Nah, ini pasangan yang mana? TAC pilih, tulis. Asam aminonya mana? Tulis. Nah, ini nih, ya. Nah. TAC, AUG. Nah, ini mana AUG? Ini. Nah, nomor 2-nya juga terus sampai 5. 2, 3, 4, 5 terus. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ininya. Yo, 5 ya, jadi 15 kan? Nah, ini mana ini? Bentar. Nih, nomor 1-nya apa? Tulis TAC, tulis di sini. Ya, ini pasangannya mana? AUG, tulis di sini AUG besar-besar. Asam aminonya mana? Ini tulis. Nah, ini nomor 1. Nomor 2-nya juga terus 3. Nomor 3-nya terus sampai 5. Ya? Baru tempel di situ. Nomor 1 ini, bawahnya ini, bawah ini. Nomor 2 ini AUG, apa ini? ACG, ininya apa, ininya apa. Ya, tulis. Sini. Nah. Sini. Mana itunya tadi? Yang itunya tadi mana? Tempelannya. Nah, ini nomor 1-nya apa? TAC, tulis TAC. Bisa.
Ini pas kodenya apa kalau TAC ini misalnya. Tulis di sini AUG. Asamnya mana? Pentionin tulis. Nah, ini nomor 1. Nah, ini nomor 1. Nomor 2-nya apa? TGC tulis, TGC. Asam aminonya ininya mana yang ininya, kodonnya. Asam amino yang mana tulis nomor 2 terus sampai 5. Terus sampai 5. Ya baru tempel 1 2 3 4 5. Iya, ya. Jadi 15 kertas ya. Ya, 15 kertas kan? Ya. 15 kertas jadi ya. Ya, ini kan nomor 1. Nah, ini nomor 2-nya yang ini. Mana nomor 2? Nih, nah tulis ini. Di sini nomor 2 cari. Nomor 3 terus sampai 15 berarti ya. Ada 15 kertas, ya. Udah, ada 15 kertas jadinya ya. Ada 15 kertas kan? Nah, jadi ada 15 lah ya kertasnya ya. Sudah 15 kertas. 15 kertas. Bukan ini, ininya ada 15 kertas ini sudah 15 kertas. Ini sudah suka nomor 1 ini. Ininya nomor atas kedua 3, ya nomor 20, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Iya. Ya nanti sabar belum ada ini dulu. Nah, baru nanti kita bahas soal nomor 2 dan seterusnya ya. Ya. Besar-besar tulisannya itu A, U, G, besar-besar jangan kecil-kecil. Ya, ulang-ulang. Besar-besar begini tulisannya, ngapa kecil gitu? Nggak ngerti nih, mana yang kosong? Tulis di sini, nah. Misalnya apa itu? C, A, C. Nah, ini jawabannya apa? Misalnya A, U, G, tulis. Nah, ya ini TCA misalnya. Nah, ya. 3-nya apa? Metionin, tulis. Nah, ini nomor 1. Lanjutnya nomor 2. Terus, nah gini. Terus nomor 3. Nah, terus nomor 4, nomor 5. Ya, ini nomor 1 baru. Nah, misalnya cari nomor 1 kan apa itu? TAC, AUG, ini metionin namanya. Nah, ya, nomor 2. CAC, apa nama asal ininya, kodonnya, apa ininya, asam aminonya, ya. Asam aminonya sudah. Bisa lah yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Mana? Besar-besar, kamu tulisannya kecil-kecil, jangan seperti ini. Ini tulisnya. Sini apa nomor 1? TAC. Nah, tulis di sini TAC. Ya. Apa nama ininya? Kodonnya AUG. Tulis di sini AUG. Apa nama asam aminonya? Metionin. Tulis. Nah, ini nomor 1 baru. Iya, kan katanya 15 tadi. Sudah belum? Bagaimana? Ya, oke ya. Tuh. Iya, mana? Kalau A pasangannya apa? A pasangannya apa? U. A pasangannya U kan? Ini kan ke kodon. A pasangannya apa? U kan? Nah, C pasangannya G. C pasangannya G. Udah semua. 15. 15 ya. Ya. Nih. Ya. Nah, sudah. Nah, yang mana? Ya, nomor 1 GGT mana? Nomor 4 GGT. Bawahnya apa GGT? Ya, sama aminonya? Iya, benar. Ya, ini sudah mana? Coba Ibu lihat. Ya, TAC, AUG. Mana nama asam aminonya mana ini? Ya, betul. Nomor 2 terus sampai itu ya.
Itu mati, lihat mati. Apa dia mati? Ulang. Ini ulang lagi. Apa ininya? Apa itu ulang? Enggak. Dia mati ulang loh. Nah, ya sudah. Ya, sudah. Oke lah ya, lagi dulu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah semua kelompok? Baiklah, coba dari kelompok 1 mana? Ya, sekarang kelompok 1 yang sebagai mana tadi ya? DNA sense-nya apa yang pertama? TAC ya? Ya, silakan tempel di sini TAC-nya. Kelompok 1. TAC tempel. Kalau tidak lengket pakai ini nak ya. Nah, ya, pakai ini be. TAC nah, lengket. Ya, selanjutnya ya AUG, TAC itu kodenya AUG dan asam aminonya metionin ya. Ya, bagaimana yang lain benar ya? Ya, silakan yang kelompok 2 itu nomor 2-nya apa? Kelompok 2. Kelompok 2? Oh, kelompok 2 ya, silakan. Yang nomor 2-nya apa? TGC ya, silakan tempel. Ayo, yang maju. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 apa? Pertamanya DNA sense-nya TGC, tempel dulu TGC-nya nak, TGC-nya dulu. Ya, tulis di sebelah sini nak. Ya. Kodenya apa TGC? ACG. TGC kodenya ACG. Asam aminonya arginin. Bagaimana kelompok lain ini benar tidak? Benar ya? TGC, ACG, arginin. Betul? Ya. Selanjutnya kelompok 3. Yang nomor 3-nya. Kelompok 3 yang nomor 3-nya ya. Kelompok 3 nomor 3-nya.
Ya. Apa ininya rantai DNA sense? CGA. Ya. Kodenya GCU, asam aminonya alanin. Ya. Ke ini ya rantai DNA sense-nya atau template-nya CGA. Ini rantai mRNA atau rantai kodon GCU dan asam aminonya alanin, benar? Ya, betul ya. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, silakan nomor 4-nya. Kelompok 4 yang nomor 4-nya apa? Ada di sini. Ayo maju. Kelompok 4. Saatnya jam keempat dimulai. Ya, kelompok 4. Ayo maju kelompok 4. Bentar, Bu. Ya. Pasangannya di sini. Ya, sudah duduk. Ya, sudah lah ya, perhatikan kelompok 4. Kelompok 4 itu yang keempatnya CGT. Katanya ini kan sudah ada kodonnya di sini. Ini kodonnya GGT. Ada tidak kodonnya di sini GGT? Di sini ada tidak kodon GGT? Tidak ada. Berarti ada yang bisa memperbaiki. Ini kelompoknya berarti benar atau salah ini? Salah, karena tidak ada di sini GGT. Ya. Coba ada yang bisa memperbaiki kalau CGT? Silakan. Yuk. Kalau CGT. Coba yang CGT. Silakan. CGT. Apa ininya? Kodenya CGT. Ayo, CGT. Masih bingung ya kelompok 1? Kelompok lain? Ya, silakan kelompok ini. CGT. Ayo, pasangannya apa? Di sini, ngapa di situ? CGT, nak. Apa ininya? Kok Ibu minta yang CGT. Ya, silakan maju kelompok ini. CGT. Coba CGT. Ininya ambil bawa itunya, iya, silakan. Ya.
Nah, ini kalau maju harus sudah siap ya. Ya, silakan yang harus siap kalau sudah maju itu siap. CGT, ya tidak apa-apa. Ya, CGT, kok CGT lagi? Sama harus ikut apa CGT-nya? Iya. Ini di mana? Di sini berarti. Nah, mana itunya? Pasangannya apa? Ya, ini apa? CGT pasangannya apa? Belum siap ya? Ayo, ini yang maju harus siap ya. Jangan tidak siap ini. Kalau maju udah siap. Asam aminonya sudah ada. Udah disiapkan asam aminonya. Asam aminonya. Kalau CGT ya. Ya, CGT itu GCA asam aminonya alanin, betul enggak? Betul ya? Ya. Selanjutnya kelompok 5 mana kelompok 5? Ya, nomor 5. Iya. Ya. Ditempel banget. Nomor 1. Ini ya. ACG. ACG berarti apa ini? Kodenya UGC. Apa nama asam aminonya? Iya. Nah, yang kelompok 6 bebas. Mau yang mana silakan kelompok 6 mana? Ya, silakan tempel. Baiklah ya, kelompok 6 ini DNA sense-nya itu yang mencetak adalah dari DNA TAC, basa nitrogennya ya. Kemudian TAC berarti AUG. Namanya apa? Iya. Bagaimana yang lain sama? Sama ya. Walaupun kelompoknya itu dibalik-balik tapi hasilnya sama. Ya, tampaknya beberapa kelompok ini sudah paham, mungkin hanya ada sedikit yang bingung saja ya. Tapi insya Allah semuanya bisa semua ya. Lanjutkan, itu ada soal yang berikutnya sudah dijawab ya, yang pertanyaan ininya singkatnya. Pertanyaan diskusinya sudah diskusikan tadi ya? Ya. Coba yang nomor 1 diwakili oleh kelompok ini saja, kelompok 6. Coba dibacakan soalnya dan dijawab ya. Nomor 1, transkripsi merupakan sintetis RNA pada suatu cetakan DNA dengan menggunakan enzim. Jawabannya C, RNA polimerase. Ya, bagaimana yang lain? Sama jawabannya C, RNA polimerase? Nah, jadi
tadi juga sudah dijelaskan dalam video bahwa enzim yang pertama kali dalam dalam peristiwa tahapan transkripsi itu adalah RNA polimerase ya yang berperan di sana. Nomor 2 coba dari kelompok ya ini kelompok berapa? Ya silakan nomor 2. Nomor 2, suatu DNA memiliki untaian cetakan CAG, CGG, TGC, GCC, ACG. Kodon dari untai DNA tersebut adalah, jawabannya adalah E. GUC, GCC, ACG, CGG, UGC. Ya, bagaimana dengan kelompok lain sama? Sama. Ada sanggahan? Ada yang mau ini dipertanyakan? Tidak ya, sudah paham ya. Berikutnya itu kelompok yang ini tadi kelompok berapa itu? Ya, kelompok 4 nomor 3. Nomor 3, terdapat 6 macam asam amino yang menyusun suatu polipeptida yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 5. Kodon untuk asam amino 1 sama dengan AUG, 2 sama dengan UGU, 3 sama dengan CAC, 4 sama dengan AAG, 5 sama dengan UAA. Untai DNA cetakan template secara berurutan yaitu jawabannya D, TAC, ACA, GTG, TTC, ACA, ATT. Bagaimana kelompok lain? Sama ya. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Selanjutnya nomor 4. Kelompok itu ya. Belum tadi ya. Silakan kelompok nomor 4. Berikut ini tahapan sintesis protein. 1. tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon. Kedua, asam amino terderet-deret sesuai dengan kodon. Ketiga, mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom. 4. DNA membentuk mRNA. 5. tRNA bergabung dengan mRNA di ribosom. Urutan tahapan sintesis protein yang besar adalah D, 43152. Ya, bagaimana kelompok lain? Sama ya. Selanjutnya kelompok ini ya, terakhir soal nomor 5. Perhatikan tabel tentang daftar urutan kodon dengan macam asam aminonya berikut ini. Kodon CAU asam amino serin, kodon CCA asam amino prolin, kodon GGA asam amino glutamin, kodon GUG asam amino valin, kodon GCC asam amino alanin. Apabila urutan basa nitrogen DNA yang akan melakukan transkripsi adalah CAC, CCT, CGG, GGT, GTA, maka urutan asam amino yang akan terbentuk adalah E. Valin, glutamin, alanin, prolin, serin. Ya, yang E. Bagaimana yang lain kelompok lain? Sama jawabannya ya. Ya, ini ada yang mau ditanyakan mengenai diskusi kita dari LKPD yang sudah Ibu berikan ke kelompok masing-masing? Coba dari kelompok ini apa ada tanggapan enggak dari jawaban-jawaban kelompok lain tadi? Tidak ada. Ya, kalau semuanya sudah paham, sudah ngerti, silakan Ibu beri waktu untuk membuat kesimpulan dari hasil kerja kalian masing-masing. Ya, 5 menit lah Ibu kasih waktu ya. Buatlah nanti dibacakan kesimpulannya.
Nah, buat kesimpulan dari singkat. Kesimpulan singkat ya. Nah, kamu ke sini. Ya, bekerja sama ya. Sini. Ya, kerja sama di kelompoknya ya. Jangan sendiri-sendiri, ya, kerja sama. Apa kesimpulannya? Misalnya sintesis protein itu adalah ini, tahapannya ada 2, urutannya ini, gitu ya. Kamu, ya. Ya, kesimpulannya, nah, apa kesimpulannya? Misalnya sintesis protein adalah ini, tahapannya ada 2. Ini apa? Singkat ya. Ya, kesimpulannya sudah dapat kesimpulannya? Ya, singkat aja kesimpulannya ya. Kesimpulannya bukan itu lah ya. Kesimpulan itu refleksi. Ini kesimpulan sekarang. Ya, di kertas lain. Ya. Iya, kesimpulannya misalnya sintesis protein adalah ini, tahapannya ada 2 ini, ya kesimpulan. Ini juga nah, ya. Kesimpulannya misalnya sintesis protein adalah ini, tahapannya ini, ya. Ya, kesimpulan. Ya. Terus nah, kesimpulannya apa? Sintesis protein adalah ini, ya. Sudah kesimpulannya ya. Boleh ya. Ya, nak. Video. Sudah selesai nak ya kesimpulannya ya. Coba dari kelompok 1 mana? Ya apa kesimpulannya? Kelompok 1 kesimpulannya? Ya, silakan. Kesimpulan dari kelompok 1 bahwa dari video pembelajaran tadi kami memahami protein, pemanfaatannya dan tentang materi sintesis protein dari asam amino berdasarkan kode genetik DNA melibatkan transkripsi dan translasi, yaitu transkripsi dicetak dan translasi diterjemahkan. Terima kasih. Ya, ulangi lagi, Atala. Coba ulangi lagi, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan dari kelompok 1 adalah bahwa kami dari video
pembelajaran tadi kami memahami protein, pemanfaatannya, dan tentang materi sintesis protein dari asam amino berdasarkan kode genetik, melibatkan transkripsi dicetak dan translasi diterjemahkan. Ya. Coba kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nah, bacanya agak keras nak ya, biar kawan-kawannya kedengaran semua. Ya. Kesimpulannya, kami jadi mengerti pengertian dari protein, manfaatnya, perbedaan sintesis protein, dan letak-letaknya, serta mencari asam amino dari kodon-kodon yang telah disampaikan. Baiklah, ya. Selanjutnya, kelompok 3. Ayo, yang jelas bacanya ya, biar teman-temannya mendengar. Kesimpulan dari kelompok 3 pada pembelajaran hari ini tentang sintesis protein yang dapat kelompok kami ambil, yaitu sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari informasi genetik pada DNA melalui transkripsi dan translasi. Proses ini menghasilkan rangkaian asam amino yang sangat penting untuk membentuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, metabolisme, serta menjaga fungsi tubuh. Ya, kelompok 4. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil di sini Ya. ialah sintesis protein, yaitu sebuah proses kompleks dalam sel di mana informasi genetik DNA disalin menjadi RNA transkripsi, dan kemudian RNA tersebut digunakan sebagai cetakan untuk merangkai asam amino menjadi rantai polipeptida protein. Ya. Kelompok 5. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari kelompok 5 hari ini adalah mempelajari sintesis protein sangat penting dan berguna untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari proses kerja tubuh dan melatih pola pikir ilmiah saat kita sedang mengerjakan kode genetik dan jenis asam amino. Ya. Nah, kami juga dapat memahami tentang pentingnya protein, DNA, RNA, serta asam amino yang sangat berguna bagi tubuh itu sendiri. Ya, Terima boleh. kasih. Terakhir kelompok 6. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan dari kelompok 6 terkait video pembelajaran dan penjelasan tadi, sintesis protein adalah proses seluler yang mengubah kode genetik menjadi aksi nyata. DNA sebagai arsip, mRNA sebagai kurir, tRNA sebagai pengantar bahan, dan ribosom sebagai mesin perakit yang menghasilkan protein yang membangun dan menjalankan fungsi. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah Nak ya, dari hasil pembelajaran kita hari ini kita tahu bahwa sintesis protein itu sangat penting di dalam tubuh makhluk hidup. Itu ada hubungannya dengan peristiwa yang disebut dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Di dalam sintesis protein tadi sudah dijelaskan ada 2 tahapan, yaitu tahapan apa? Transkripsi dan translasi. Jadi pencetakan mRNA dan kemudian nanti penerjemahan mRNA oleh RNA transfer menjadi asam-asam amino dalam rantai polipeptida. Ya. Nah, selanjutnya untuk materi kita ini sebenarnya kita bisa nanti ya mengadakan tindak lanjut itu, misalnya kita mengadakan kunjungan misalnya ke lembaga biologi atau mungkin ke perguruan tinggi yang ada hubungannya dengan pembelajaran sintesis protein ya. Jadi kita bisa mengetahui, mengenal apa itu tentang sintesis protein dan manfaatnya di dalam bidang ilmu pengetahuan, misalnya bidang pengobatan atau mungkin bidang kesehatan ya, maupun mungkin tentang hubungan protein ini dalam penyediaan makanan yang dinamakan protein sel tunggal. Ya, jadi nanti kalian di rumah silakan cari lagi ya pengetahuan atau bisa share nanti di Google ya, di HP kalian tentang protein sel tunggal ya, yang ada kaitannya nanti dengan pelajaran kita tadi ya. Nah itu selanjutnya
Ini ada ini nak ya, soal dari Ibu nanti tentang ntar nak ya. Nah, ini ada pertanyaan nak ya. Nah, pertanyaan ini yaitu di-share di grup kalian ya, atau di grup WA, atau ini boleh silakan itu ada pertanyaan, kalian silakan ambil kertas lembar ya, silakan buat nama, kelas, dan ini pertanyaannya untuk dijawab ya. Kasih waktu sekitar 5 atau 10 menit ya, 5 atau 10 menit tentang ini, soal ini silakan dijawab ya. Ya. Satu orang satu ya. Nah, untuk nanti perwakilan ya, dari kalian maju 2 orang ya, kita ini dari kelompoknya untuk menjawab pertanyaan refleksi itu ya, tulis pertanyaan atau pernyataan tentang materi ini ya, itu nanti boleh maju ke depan ya, itu tentang materi hari ini ya. Ya, ini boleh jawabnya per kelompok nanti sendiri-sendiri ya, dan untuk nanti silakan maju per kelompok itu menjelaskan refleksi kita hari ini, apa pendapat kalian tentang setelah memperoleh pengetahuan hari ini mengenai sintesis protein. Ya. Ya, Ibu kasih waktu cuma 10 menit ya. Ya, boleh buat soalnya. Pokoknya kerjakan lah. Ya, kerjakan. Kerjakan. Ya, refleksinya itu bersama-sama dulu ya. Boleh didiskusikan tentang hari ini apa yang kalian dapatkan. Silakan maju gitu ya.
Ya, baiklah, coba tadi kan sudah ada kesimpulan kita ya. Bapak sambil mengerjakan, coba dari kelompok ini. Kelompok berapa tadi nak ini? Ya, coba silakan maju. Kira-kira apa yang kalian dapatkan tentang pembelajaran hari ini? Silakan maju. Ya. Refleksi kita ya untuk tentang pelajaran sintesis protein. Silakan. Ya. Ininya mana tadi, Pak? Ya, untuk refleksi ya, pertanyaan refleksi apa yang kalian dapatkan tentang pembelajaran sintesis protein hari ini? Ya. Satu, jelaskan dua tahapan sintesis protein. Yang pertama ada transkripsi. Bukan ininya, refleksi kamu. Kamu apa yang didapatkan setelah mempelajari tentang sintesis protein? Ini sudah, Bu. Ya, coba dijelaskan lagi di depan. Kesimpulannya. Ya, bukan kesimpulan. Pokoknya apa yang didapatkan tentang pembelajaran sintesis protein. Pembelajaran yang saya dapatkan dari sintesis protein adalah mekanisme dasar kehidupan di mana Ya. adalah pembentukan protein dari informasi genetik pada DNA melalui transkripsi dan translasi. Proses ini menghasilkan rangkaian asam amino yang akan membentuk protein yang sangat penting bagi pertumbuhan, perbaikan jaringan, metabolisme, serta menjaga fungsi tubuh. Ya. Dari hasil kita ini tadi nak ya, presentasi tentang penyusunan sintesis protein, ada yang sulit dari materi ini? Tidak ada dari kelompoknya ya. Jadi semuanya sudah dipahami. Sudah. Ya. Dan nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Ya. Baiklah. Selanjutnya dari kelompok, baiklah, kelompok ini, kelompok berapa? Ya, coba maju untuk refleksi hari ini nak. Yang ceweknya Bella, maju, ayo, yang ceweknya saja. Apa yang didapatkan tentang sintesis protein hari ini ya? Apa? Ya, silakan. Jadi dari pembelajaran hari ini kami mendapatkan apa itu sistem protein dan Sistem apa sih sintesis? sintesis protein dan juga kami mengetahui kode etik genetika. Ya. Tadi ada keraguan dalam menjawab soal yang Ibu berikan ya tentang penyusunan sintesis protein. Apa itu kendalanya? Tadi kami sedikit bingung, Ya. tapi kami lebih memahami lagi dan sekarang sudah mengerti. Sudah mengerti ya. Kira-kira kedepannya bisa untuk Bisa. Berhubungan dengan pelajaran selanjutnya ya Bisa, Bu. tentang materi ini ya. Ya. Bisa, Terima kasih, ya. Bu. Baiklah, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Ya, silakan. Apa? Ya. Dari pembelajaran sintesis ini, dari yang Ibu Saprita jelaskan, kami mengetahui serta memahami cara menentukan kode genetik dan tahapan proses sintesis protein, di mana proses pembelajaran asik dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat. Apa kegunaan pembelajaran ini untuk selanjutnya? Kira apa kegunaannya? Kegunaannya untuk seperti penelitian. Oh, penelitian. Nanti Iya. mau melakukan penelitian tentang sintesis Iya. protein. Baiklah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ya. Baiklah, untuk soal asesmen tadi sudah dikerjakan? Ya, Bu kasih waktu 5 menit ya.
Coba. Ya kan? Baiklah, Ibu rasa cukup hari ini soalnya, Nak ya. Silakan dikumpulkan semuanya. Kumpul, ayo, silakan semuanya. Ya, kumpul. Ya, per kelompok, silakan semuanya. Ya, kelompok satu, kelompok lainnya, silakan. Ya, kelompok lain, silakan sini. Ya. Ada sudah semuanya kelompok itu sudah? Belum? Ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah ya belajar banyak tentang sintesis protein. Nah ya. Ya, jadi tadi Ibu sudah mendengar hasil pembahasan dari pekerjaan yang sudah kalian lakukan per kelompok ya. Jadi kita tahu bahwa sintesis protein ini ya memang sangat penting ya di dalam tubuh. Nah, tadi kita juga sudah mengajarkan, sudah belajar maksud Ibu ya. Ibu juga sudah mengajarkan dan kalian sudah belajar bagaimana itu menyusun ya, menyusun suatu sintesis protein dengan langkah-langkahnya atau tahapan, yaitu mulai dari tahapan apa tadi? Transkripsi dan translasi. Ya, untuk di bidang pengetahuan ya, ini mungkin berguna bagi kalian dalam menjawab suatu soal-soal, misalnya yang menanyakan tentang bagaimana pembentukan dari suatu rantai peptida atau suatu sintesis rantai asam amino dari awal prosesnya ya, dari adanya basa-basa yang saling berhubungan sehingga nanti terbentuklah asam-asam amino sesuai yang diharapkan ya itu. Nah, selanjutnya juga mungkin untuk tadi ada kelompok satu ya mengatakan bahwa dia akan mungkin nanti melakukan studi lanjut atau penelitian tentang sintesis protein. Mungkin nanti tentang kegunaannya ataupun juga mungkin tentang ada hambatan atau gangguan-gangguan dari sintesis protein gitu nah ya. Ya tadi juga kita harapkan dari hasil pembelajaran ini kalian akan dapat memahami untuk proses pembelajaran selanjutnya. Ya, jadi nanti di minggu depan kita akan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip genetika. Karena nanti sintesis protein ini juga ada hubungannya dengan tentang pewarisan sifat melalui prinsip-prinsip genetika tersebut ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kalian pelajari bab tentang pewarisan sifat ya. Kita akan masuk ke sana karena nanti ini ada hubungannya dengan hasil pembelajaran hari ini, sintesis protein ya. Baiklah Naya, ada mungkin sedikit ya dari Ibu refreshing sedikit ya. Oh ya, ini ada tes ya, refreshing sedikit ya, tes otak, refreshing mengenai video pembelajaran biologi.
Sebentar nak ya, Ibu. Videonya. Bentar nak ya. Ada video refreshing. Ya, kita hidupkan lagi ininya. Ada. Nah, ini ya. Ya. Oh ya, ini dulu nak ya. Lupa. Bentar ya. Kita hidupkan dulu. Ini mati ya? Mati atau bagaimana ini nak? Ini mati. Mati dah itu nak. Mati ya? Mati. Oh, mati lampu. Mati lampu ya? Iya. Ya. Baiklah. Ya, karena kita ada kesalahan sedikit ya, teknis itu mati lampu. Jadi untuk terakhir ini coba kita ulangi lagi itu tadi ya, apa tadi? Semangat spirit kita hari ini ya. Ya, yuk semuanya berdiri, semuanya. Itu tadi ya, semuanya siap? Baiklah, selamat pagi. Pagi. Ceria. Ceria. Penuh semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Ceria. Ceria. Penuh semangat. Penuh semangat. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, baiklah. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing ya. Ini pelajaran kita sudah selesai ya, silakan kembali lagi ke ininya. Maksudnya nak bangkunya ya. Kembali ke pembelajaran hari ini ya. Yang tuanya. Baiklah anak-anakku. Ya, mungkin sampai sini saja dulu pelajaran kita. Ya, sebelumnya kalau ada salah-salah itu mohon maaf ya. Dan Ibu, ya silakan duduk semuanya dulu. Ya Ibu, jangan lupa ya tugas kalian tadi untuk selanjutnya ya. Tadi tentang prinsip organisasi sifatnya. Tentu saja Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke waktunya masing-masing ya, ke barisannya masing-masing saja. Ya, silakan diatur lah kursinya, dikembalikan lagi ke susunannya, dirapikan lagi. Ya.